Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zina ibadika wa asrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imam taibata wal haram wa tarjumani bilisanil kitab wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikami abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidu syarafan ya Rabb, zidu syarafan ya Rabbi wa barakatuh wa ta'ziman wa rifatan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu Qala al-faqih. Enggak masuk poin ini. Bukan. Terusannya mana? Sayyidina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Oh, bukan. Lanjutannya mana? Oh, ini. wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-faqihu. Betul enggak? Yang bagi. Baik. Qala al-faqihu, berkata al-faqih Abu Lais As-Samarqandi. Halaman berapa itu? 98. Ada juga yang 112. Ingetin tuh, kalau 98 ketemu 112. Ada yang terjemah juga, halaman berapa? 606. Qala al-faqihu yanbaghi lilladzi tawadda'a an yakuna wudu'uhu ma'a ta'zim. Seyogianya bagi orang yang berwudu oleh wuduknya dia, yaitu disertai penghormatan setinggi-tingginya. Wa ya'lama annahu yuridu bihi ziyarata rabbih azza wa jalla, dan ia meyakini akan bahwasanya dia yaitu menghendaki oleh dia dengan wudu tersebut akan berziarah kepada Tuhannya azza wa jalla. Fayambaghi an yatuba min jami'i dhunubi, maka seyogianya bahwa ia bertaubat dari seluruh dosa-dosanya. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala al-ghusla bil ma'i alamatan li ghuslihi minadh dhunub. Karena bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah al-ghusla, akan membasuh dengan air, sebagai tanda bagi membasuhnya dia daripada dosa-dosanya. Fayambagi an yabda'a bidzikri ismillahi ta'ala, maka seyogianya bahwa ia memulai dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Wa idza tamadmada wastanshaqa yaghsilu fahu minal ghibati wal kadhibi kama ghasalahu bil ma'. Apabila berkumur-kumur dan beristinsak, maka ia membasuh akan mulutnya daripada ghibah dan bohong, sebagaimana ia membasuh mulut tersebut dengan air. Wa idza ghassala wajhahu yaghsiluhu minan nazar ilal haram. Apabila ia membasuh akan wajahnya,
maka ia membasuhnya daripada memandang kepada yang haram. Wa kadzalika fi sairil a'dha, seperti demikian itu pada setinggalnya anggota-anggota wudu. Fa idza faragha min wudu'ihi yad'ullaha ta'ala wa yusabbihuh, apabila ia kelar dari wudunya, maka ia berdoa kepada Allah dan bertasbih ia pada Allah. Wa qad ruwiya fil khabari, dan sungguh diriwayatkan di dalam hadis, innal abdal mu'mina idza faragha min wudu'ihi summa qala, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila telah selesai ia dari wuduknya, kemudian ia mengucapkan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yukhtamu bi khatami khairin, maka disetempel wudu itu dengan setempel kebaikan. Summa yudha'u tahtal arsy, kemudian diletakkan wudu itu di bawah arsy. Falam yuksar, maka tidak dipecahkan, hatta yudfa'a ilaihi yaumal qiyamah, sehingga diserahkan kepadanya pada hari kiamat. Wa ruwiya an Uqbah bin Amir an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, idza faragha ahadukum min wudu'ih, apabila kelar oleh seorang kamu dari wuduknya, faqala, lalu ia mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, maka dibuka baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, ia masuk dari mana 8 pintu itu ia kehendaki. Wallahu a'lamu bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita memasuki adab-adab berwudu. Adab-adab berwudu. Bila kita telah memaklumi bersama bahwa sunnah wudu jumlahnya ada 70 sunnah. Ada berapa? 70 sunnah. Bila kita kerjakan itu, maka sempurnalah wudu kita. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, ada sunnah sesudah wudu. Ini 70 dibagi 3 kategori. Ada yang masuknya sunnah sebelum wudu, sunnah ketika wudu, dan sunnah sesudah wudu. Ada 3. Di luar itu, saudara, ada namanya adab-adab. Bagaimana seorang muslim harus bersikap ketika wudu. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, yambaghi lilladzi tawaddo'a an yakuna wudu'uhu ma'a ta'zim. Bila mana kita berwudu, seyogianya wudu ini kita perlakukan seperti kita memperlakukan seorang bayi atau seorang ulama. Artinya penuh penghormatan, penuh cinta kasih di dalam kita berwudu. Kayak orang kita muliain ini wudu. Kenapa? Wudu kita harus disertai ta'zim, penghormatan. Tanemin di hati, kalau kita wudu berarti kita mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kalau kita wudu berarti kita mau berziarah kepada Allah, mau sowan sama Allah,
maka wudu adalah barang teng-tengan yang kita tenteng sebelum ketemu. Laksana kita mau bebesan, kalau kita bebesan biar kata bawa pisang saudara, pisang raja. Jangan juga pakai ditenteng pakai tali rapia, jangan. Kurang penghormatannya, dikasih buket kayak parcel, dihias-hias walaupun isinya pisang. Begitu. Begitulah bentuk penghormatan. Karena kita mau bebesan biar diterima. Pisang aja dihias, kasih tempat, kasih plastik yang cakep-cakep, begitu. Itu namanya takzim kepada calon besan. Begitulah kita di dalam berwudu harus ada takzim. Sehingga enggak sembarangan kita wudu. Sambil ngobrol aja dia wudu. Lo gimana tadi dagang di Bayoran? Lumayan sih tapi belum habis semua, sambil wudu ngobrol mulu. Ndak, wudu ini mau jumpa sama Allah. Jadi perlulah kita penuh penghormatan dalam wudu. Adab kita bagus, dikerjain adab. Begitu. Bagaimana adab-adabnya? Wudu ini resminya bentuk pertaubatan kita. Wudu ini resminya bentuk bebersih kita. Bukan sekedar kita bebersih badan, tapi bebersih aspek batin dari dosa dan nista yang kita kerjakan, sehingga maksimalkan dalam wudu. Sebelum wudu kita doa dulu, jangan enggak kita baca doa di depan keran. Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Kalau pakai bahasa Betawi aja, bahasa Arab kurang enak, kita kurang paham. Makasih ya Allah, air dijadikan alat bersuci. Makasih ya Allah. Coba kalau sampai Allah suruh wudunya pakai Pocari Sweat. Coba berapa duit tuh kita yang harus kita buang. Bener nggak? Boleh nggak Allah nyuruh wudu pakai Pocari? Lah boleh aja, terserah dia, dia raja. Apa enggak duit mulu kita keluar. Mana habis makan ubi cilembu 7.000 sekilo. Kentut lagi, Pocari lagi. Ya duit habis dah. Kan enggak air yang murah dijadikan alat bersuci. Makasih ya Allah. Maka sebelum wudu di keran, alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Depan keran kita ingat, dalam wudu ini bukan sekadar nyiram badan, tapi nyiram kotoran, taruh di otak. Maka muslim yang baik berpikir dengan ilmu, bertindak dengan iman. Berpikir dengan ilmu, jangan asal jeplak begitu. Bertindak jangan asal bergerak, tapi harus ada tuntunan. Udah nih keran, doa ngadep kiblat. Ini bagaimana keran yang ngadep kiblat ini? Pengurus masjid payah, jangan salahin pengurus. Udah nyumbang kagak, nyalain mulu, sian pengurus masjid tuh.
Makanya saya kalau ditanya pengurus masjid apa nasihatnya, saya pasti nasihatnya hatimu yang lebar. Jadi pengurus tuh bener aja disalahin, apalagi salah, bener enggak? Maka lihat pengurus masjid kurus-kurus begitu. Kalau gemuk namanya penggemuk, ya kan? Bukan pengurus, bener enggak? Begitu saudara. Ini air. Mulailah tangan kita disiram. Doa, Allahumma fadiyadaya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jaga ini tangan saya, jangan sampai melakukan maksiat. Bersihin tangan saya dari dosa-dosa tadi, megang-megang yang enggak benar. Begitu. Itulah doa. Ini bukan sekedar nyiram tangan doang, ini ada makna mendalam, bersihin dosa tangan. Begitu. Udah sama bismillah dulu, kan udah ta'awudhu bismillah. Allahumma fadiyadaya min ma'asika kulliha. Sudah tuh. Bersihin tangan. Lalu kita mulai mau kumur. Kumur ini bukan bersihin mulut. Mulut ini digunakan buat baca Quran, jalan untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk ngomong yang baik. Ini mulut. Kalau lah ngomongnya yang enggak benar, begitu, enggak benar, jangan. Maka mulut ini dibersihkan. Bukan sekedar kumur-kumur tuh bersihin mulut, bukan. Bersihin kita punya mulut dari gibah, dari bohong. Ditanya sama bininya, udah sampai mana bang? Deket, padahal masih jauh. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Saya curiga sama yang mesem-mesem nih. Tuh bersihin, tuh mulut tuh dari bohong. Ini kumur. Maka saat kumur kita doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri lak. Sambil kita masukin air ke mulut, ya Allah tolongin saya biar mulut saya ini digunain buat baca Quran, baca sholawat, berzikir, ngomong yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Itu saat wudu. Kalau bahasa Arab takut puyeng ngapalnya. Ya Allah, Allah mah ini suruh ngapalin, udah tua begini suruh ngapalin puyeng, ngapalin cucu aja banyak kagak hafal-hafal. Begitu. Udah, doa aja yang kita bisa saat bersihin mulut. Udah, mulut, hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Ya Allah, ciumin pakai hidung saya nih bau-bau surga, disertai kau ridho kepadaku buat nyium surga. Begitu, mengendusnya yang baik-baik, jangan yang enggak baik. Tuh begitu, masukin air ke hidung, sedot. Itu begitu. Udah begitu, air ke wajah. Bukan bersihin muka biar glowing, bukan. Tetap aja ente hitam-hitam aja, kayak aneh juga sama. Jadi enggak begitu. Bukan itu, tapi dosa yang dilihat oleh mata kita. Begitu, melihat yang tidak benar. Ini dibersihin dengan wudu. Makanya wali-waliullah tuh ngelihat air bekas wudu, kenapa enggak boleh dipakai wudu lagi jadi mustakmal? Karena baunya lebih busuk daripada bau comberan, dosa yang rontok dari wajah. Wudu tuh, makanya baca saat wudu, Allahumma bayyid wajhi,
Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, glowingin wajah saya. Begitu. Pada hari di mana ada wajah hitam, wajah putih. Kalau putih surga, hitam neraka. Ini biar saya ini wajahnya ya Allah, layak untuk memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad. Begitu. Beri saya ini. Kenapa kita enggak ngimpi ketemu Nabi? Wong dosa kita banyak. Boro Nabi, orang tua aja enggak pernah ngimpi. Yang sering gondoruo mulu gondoruo. Enggak jelas ngimpinya. Tidur udah kayak kebo aja. Nih ini gara-gara apa? Dosa banyak. Maka wudhu ini ada adab. Ini ngebuangin dosa wajah. Begitu, taruh di hati. Inilah berpikir dengan ilmu. Jadi wudhu kita enggak sembarangan. Bersihin begitu biar bagus. Udah wajah, sebab dengan kita nyiram wajah, dosa-dosa wajah rontok. Dengan wudhu biar layak memandang zat Allah, memandang Rasulullah. Ini kenapa kita nggak bisa memandang Nabi? Dosa kita banyak. Begitu, mulut kita kotor. Begitu. Yang bagus dalam wudhu, kita udah lanjut usia kita, maka kita harus mulai bebenah dah. Wudhu kita nggak asal-asalan. Wudhu kita jadi harus rapi karena mau berjumpa dengan Allah. Begitu saudara. Selesai kita wajah, tangan kanan kita siram dari ini, nyiramnya dari apa ini namanya nih? Jari ampe siku. Jangan dari siku ampe tangan. Ini keren. Karena begini lagi. Mana yang kayak begini orang yang ngaji juga malam ini lagi. Jangan. Membasuh tangan sampai siku. Berarti siku terakhir. Bukan siku duluan. Begitu terakhir. Ini wudhu. Emang agak boleh suka-suka ludah kalau mau boleh. Ini kan berpikir dengan ilmu, bertindak dengan iman. Biar rapi. Di sini. Sambil baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Rob, pakai tangan ini ya nanti di akhirat megang buku catatan amalnya. Sebab kalau pakai tangan kanan maknanya masuk surga tanpa mampir ke neraka. Surga pakai ini ya Rob, buku catatan amal yang dicatat Raqib Atid tuh. Pakai ini. Begitu. Kalau wudhu. Kalau kita ingat begini gak bakal ngobrol, ditanya juga gimana bang dagang tadi, diam aja cemberut aja doa. Tar kelar wudhu, ini lagi ibadah ini. Begitu, itu sambil ngobrol aja wudhu. Begitu, lo besok mau demo 20 Oktober, begitu. Entar ini ibadah, entar politik urusannya nanti. Ini ibadah, begitu. Tangan kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhuhri ya Rab. Jangan pakai tangan kiri ya, apalagi ampe dari belakang ngambilnya. Sebab kalau tangan kiri maknanya surga, tapi mampir dulu ke neraka. Kalau lewat belakang neraka, kagak bakalan surga selamanya. Jangan pakai ini ya Rab. Begitu. Biar dosa-dosa tangan juga rontok. Ini wudhu bukan sekedar kita siram-siram doang. Wudhu nih, kalau kita wudhu asal siram lagi sholat, ya Allah kunci motor lupa naruh aja, inget lagi sholat. Karena wudhunya enggak khusyuk. Man lam yaksha fi wudhu'ihi
lam yakhsha fi salatihi, yang wudunya kurang rapi susah untuk menuju salat rapi. Wudu dulu biar benar, biar ada perubahan kehidupan ini, perubahan begitu. Udah tangan kiri pala, kalau pala bagusnya semuanya begini nih. Kalau begini boleh dikit ganjarannya, enggak apa-apa. Tapi bagusnya begini. Sambil doa, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramin rambutku, kulitku jangan sampai dijilat api neraka. Begitu, jangan sampai dijilat sama api neraka. Begitu, bersihin. Tuh kayak begitu, wudu. Habis itu kuping bareng, jangan naplusan, kanan dulu baru kiri, makruh. Bareng usap sambil doa, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Dah bahasa kita aja, ya Allah kuping nih buat dengar yang baik-baik. Itu mah suara pengajian samping rumahnya enggak kedengeran, dangdutan aja 5 kilo denger. Tuh dangdutan tuh. Ini kuping tajam banget sama yang salah, sama yang bagus. Nih buat denger yang baik-baik ya Rob, yang enggak baik jangan sampai denger. Begitu. Ini kuping suka demen banget dengerin orang ngerumpi kongres kongko ora beres. Begitu. Ini biar dengar yang bagus-bagus. Bareng kuping. Kaki kanan. Jangan begini di keran. Di keran begini-begini nih. Begitu. Emang ada yang kayak begini wudunya? Yang mana ini? Ya jangan. Diusap. Doa. Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tusabbitu fihi aqdamas sholihin. Ya Allah, tempelin kaki saya di jembatan akhirat tuh biar jangan kepleset. Di mana di hari itu orang-orang soleh kakinya pada nempel di jembatan sehingga cepat nyampe surga. Kalau tak kaki kiri, Allahumma la tazilla qadami ala sirat yauma tazillu fihi aqdamul munafiqin wal kafirin. Ya Allah, jangan sampai keperosok kaki saya. Akhirnya nyebur dah ke neraka di hari di mana pada terperosok, kepleset orang munafik, orang kafir, nyemplung ke neraka. Jangan sampai nyemplung kaki ini ke neraka. Begitu. Wudu. Begitu. Nah, wudu. Kita biasanya wudu kayak begitu enggak ya? Enggak, besok-besok kayak begitu dah tuh. Biar kita sempurna wudu kita. Karena ini bukan asal-asalan, ada nilai. Barang yang mendekatkan kita kepada Allah, kaki, tangan, mata, kuping, kepala, telinga, ini anggota. Dan membuat kita jauh dengan Allah, ini juga gara-gara dosa, dibersihin. Itulah wudu. Jadi pelan-pelan wudu, pelan-pelan, yang rapi, kata Abdul Lais As-Samarqandi. Udah selesai itu kita wudu, jangan enggak kita doa sesudah wudu, tangannya diangkat setinggi dada, matanya lihat ke atas, nabinya begitu. Jangan enggak, tapi gua buta, biar kata kita buta, tetap ke atas matanya, nabinya begitu. Tangannya diangkat setinggi dada, lihat atas, doa. Tuh doanya, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Doa baru ditutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru sholawat wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu wudu, udah begitu tuh jalan baca surat Al-Qadar. Kalau bisa 3 kali, rezekinya abrek-abrekan. Minimal sekali, tapi enggak pakai ngangkat tangan sambil jalan. Kalau wudu kayak begitu, biar hidup enggak galau, enggak stres, enggak depresi, enggak bingung. Itu namanya adab wudu. Jangan sampai ditinggal. Ini kehebatan Islam. Siapa yang mau ngamalin ajaran Nabi kalau bukan kita? Orang ini hebat, ajaran Nabi, baca Al-Qadar, berkah. Surat Al-Qadar sekali minimal, habis wudu, berkahnya Masya Allah. Jangan enggak begitu. Ini mau ibadah. Wudu. Kalau kita baca doa-doa, pertama syahadat. Kalau kita wudu, baca tuh syahadat. Kita balik nih dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Saya enggak ceramahin. Kalau saya ceramahin panjang. Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, makamnya di Mesir. Makamnya. Jadi kalau Imam Syafi'i lurus, kita belok kanan. Ketemu pertama makam pengarang Bulughul Maram, di sebelah kanan dikit, kita ke kiri. Kalau dari kiri jalan aja ke kanan dikit, makam Dunnun al-Misri, Robi Adawiyah, itu ada di situ. Lurus belok kiri, makam Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabat Nabi. Saat Nabi datang ke Madinah, enggak ikut nyambut Nabi. Uqbah enggak, karena dia ngangon kambing. Tapi panjang, sayangnya waktunya sempit untuk menceritakan Uqbah, seorang yang tidak pernah disangka-sangka menjadi ulama besar dan menjadi panglima besar menaklukkan Syam. Enggak kepikiran kala itu. Pertama Nabi datang enggak ada dia, enggak nyambut. Tapi lama-lama dia mikir, rugi kalau jauh dari Nabi Muhammad. Rugi, gua kudu dekat, masa bodoh harta saya. Ujungnya dari orang hebat. Saya kalau ke Mesir mesti saya ceramahin di depan makamnya beliau. Ada rada kaca begitu tuh, begitu depan makamnya ada masjidnya. Kalau saudara guru Quran, suka ngajarin Quran, ngelingkar, pertama kali yang mencipta begitu Uqbah bin Amir al-Juhani, halaqah Quran. Tapi saya nggak panjangin, lain kesempatan. Waktu saya sempit. Habis wudu baca syahadat. Kata beliau, Nabi bersabda, kalau wudunya baca syahadat, itu pintu surga 8 terbuka. Silahkan mau masuk lewat pintu mana aja, asal habis wudu
Doa kayak tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jalni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Segitu sebetulnya dari nabinya. Cuman ulama Syafi'i nambahin waj'alni min ibadika sholihin. Enggak apa-apa. Kalau ada orang bilang ini waj'alni bukan hadis Nabi, benar. Tapi doa bagus. Gimana doa bahasa Indonesia boleh. Nabi nggak pernah doa pakai bahasa Indonesia, nggak dikata bid'ah juga, nggak apa-apa. Baca aja, bagus. Begitu. Udah, biar ngerti maksudnya mah. Maka Agim kan doa bahasa Indonesia biar ngerti kita gitu. Yang diminta maksudnya bagus. Kayak begitu. Habis itu ditutup dengan tasbih. Habis wajalni min ibadika sholihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita baca tasbih ini, maka ganjaran wudhu kita disestempel, disegel kayak udah mau debat Cagup aja, stempel nih. Tapi udah bocor dulu, jangan-jangan ya. Tapi distempel nih, udah stempel tuh. Setelah disestempel, dibawa oleh malaikat ke arsy. Enggak keganggu nih ganjaran wudhu nih. Mohon maaf ente ngomongin orang utuh, ini utuh. Kalau baca itu wudhunya utuh, enggak hilang. Nanti di akhirat bakal diberikan nama kita. Maka jangan enggak kalau wudhu baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu tutup sama sholawat sama alhamdulillah. Begitu. Tuh habis wudhu. Udah tutup. Wassallallahu. Terakhir walhamdulillahirrahmanirrahim. Baru jalan. Baca Al-Qadar. Kalau bisa berapa kali? 3. Setidak-tidaknya sekali. Biar berkah. Itu diajarin. Habis itu baca Al-Qadar. Itu terus saja setiap wudhu kayak begitu. Nikmat hidupnya, beneran nikmat. Jangan asal-asalan. Ini bukan nyiram badan, ibadah. Ibadah itu mengikuti tuntunan. Tapi ngapa itu yai-yai nggak ngajarin doa-doa wudhu? Karena ngelihat kita baru ngaji kalau langsung dikasih banyak puyeng. Kan kita udah ngaji lama. Jadi biar nambah ilmu kita begitu. Dikit-dikit. Biar ada perubahan dalam hidup. Jangan ditinggal surat Al-Qadar habis wudhu. Barkah. Ini saya ajarin. Kalau pengen bagus, kalau saudara wudhunya kayak begitu tuh, airnya ditadahin. Tahu ditadahin? Dikasih baskom gitu airnya. Tapi takut saudara geli, pakai air mineral aja tuh yang dari warung. Begitu. Kalau saudaranya geli, pakai air, tapi air sumur nggak apa-apa. Untuk masukin nih, dapat nih, begitu ya kan, di bak, udah di bak, masukin lagi, mau di botol lagi kek, di bak, tuh bacain sholawat kalau saudara bisa, munjiat aja atau sholawat naria nggak apa-apa, yang penting sholawat 11, kasih minum anaknya, wis nurut anaknya.
Kan yang bikin puyang kita anak kita, udah diomongin kagak denger mulu, pegel. Dagang separoh doang, bisanya bab penjualan, jualin tanah babak mulu, beliin kagak. Bisanya kan dagang mau jual beli, nggak ada wujudnya dari dulu dagang aja. Apa kayak kebeli sepeda listrik kayak begitu, sepatu roda kayak kagak ada. Dari dulu istiqomah dagang tapi kagak ada wujudnya. Ini kasih minum biar berkah, minum bekas wudhu orang tua, nurut anaknya nurut, tapi dibacain nari aja, belas, ngasih minum, bikin sayur nggak apa-apa, sayur bening, masak. Makanya kalau air sumur kan saudaranya takut geli, kita nggak enak, beli aja aqua galon, gitu, buat begitu tuh kasih minum bekas air wudhu. Orang dulu biasanya ngambil dari kolam masjid. Sekarang kan masjid ini nggak ada kolamnya, bener nggak? Begitu dulu pakai kolam gede banget, ambil dari situ minumin, nurut. Kenapa? Bekas wudhu. Jadi fadlu ma'il wudhu syifa min kulli da. Bekas wudhu tuh obat berbagai penyakit. Anaknya kena narkoba, sian, ratusan juta, tolongin, suruh begitu, ajarin begitu, biar enggak datang ke rumah. Banyak yang datang ke rumah tuh, yang kayak begitu pasti nangis, kan ratusan juta sedekahnya sama aparat, nggak mau seperak nebusnya. Kalau mondok di pondok kan mendingan, ini kan mondok di sini nih, kasih minum itu, nurut, bener, obat. Wudhunya kayak begitu tuh, jangan asal-asalan, pakai adab gitu, wudhu yang benar. Karena wudhu ini mau ziarah kepada Allah, nanti sholatnya enak, ada perubahan, pikiran jadi tenang, inspirasi ketemu, otaknya jalan gak buntu, hidupnya tenang, begitu hidupnya. Wudhu tuh kayak begitu. Jadi kita jalanin wudhu kayak begitu. Tapi kalau mau saudara begitu, pakai air mineral aja, takut geli, ngasih anak dari sumur. Tapi kalau sabanari sih nggak usah wudhu sabanari pakai air mineral, takut habis duitnya buat ngangsur cicilan motor aja dah. Begitu. Ini wudhu biar rapi. Ini adab wudhu. Jalanin adab kayak begini, berkahnya Masya Allah, beneran. Jadi wudhu tuh jangan asal-asalan. Orang pintu awal mau menuju kepada Allah, itulah wudhu. Dan ini kehebatan Islam. Boleh tanya orang Nasrani mau ke gereja, ya Allah, orang Yahudi mau ke sinagog pakai wudhu kagak. Kita ini diajarin betapa Muslim itu luar biasa. Ini dahsyat ajaran ini. Singkatnya, jalanin adab, sebab inilah penting. Nabi aja nyuruh kita ama sesama kita beradab, masa ama Allah kita enggak pakai adab? Pakai adab yang bagus wuduknya. Wis kalau wuduk kita kayak begitu bagus, manfaatnya besar, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Pada akhirnya kita mohon sama Allah, moga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah beri kita ma'unah, pertolongan besar, sehingga pelan-pelan ajaran agama bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Baik.